Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oleh karena luar biasa Bapak Ibu, mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Karena di sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan telah memelihara hidup kita. Bahkan pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Segala masalah beban tinggalkanlah di belakang. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan, memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita mengangkat lagu pujian yang berkata, kasih setia Tuhan. Oh Yesus, kasih sayang yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima Yesus.
Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak yang datang di hadapannya ketika kita mau merendahkan diri, membawakan di hadapan Tuhan. Jauhkanlah segala masalah dari dalam kehidupan kita, karena kita percaya kasih Tuhan luar biasa, mukjizat Tuhan terjadi. Yesus. Kita akan pujian ini siapakah? Aku ingin Tuhan jadi biji matamu. Yesus, kami mau jadi biji matamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih, atas berkat-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di sepanjang 1 minggu lamanya ya Tuhan. Tuhan telah memelihara hidup kami. Bahkan mulai pada pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara di dalamnya, sehingga ibadah kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan segala tubuh kami mau menyerahkan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap peribadahan kami, Tuhan yang terus berkati. Jauhkanlah dari segala maut yang ingin menghalangi peribadahan kami, sehingga semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat untuk berdiri? Saya sapa kita sekali lagi, shalom. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan, Tuhan memberkati engkau. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan terus menyerukan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai semua masalah, semua beban yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa di belakang kita. Tinggalkanlah. Katakan, Tuhan itu setia dan benar. Tuhan itu setia di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan kita. Amin. Oke, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Oh,
mengangkat semua badan. Oke, kita naikkan sekali lagi pujian ini. Tolong kita berdoa, kita akan menyanyikan.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau mendengarkan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya Tuhan yang mendengarkan seruan kita, tetapi biarlah kita juga mendengarkan seruan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita percaya bahwa hari kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, tak pernah berakhir. Kita percaya bahwa Allah itu selalu setia di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam masalah kita, dalam perkara-perkara yang kita alami. Yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan dengan kasih setia-Nya yang tak pernah berkesudahan. Untuk itu ya, mari kita naikkan pujian ini di hadapan. Katakan, kita percaya janji Tuhan itu tak pernah berakhir. Oh Yesus, oh Yesus, setiamu ya Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Benar Yesus, Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku.
Katakan di hadapan Tuhan bahwa kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Katakan di hadapan Tuhan, Engkau tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, Yesus. Naikkan segala pergumulan, beban, Bapak Ibu sekalian, naikkanlah, bawakan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan itu Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, benar-benar Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Serukanlah, serukan, oh Yesus, kami rindukan, kami percaya bahwa janji-Mu tak pernah berhenti, tak pernah berubah. Oh Yesus, oh Yesus.
Yesus, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, banyaklah segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara kita menjadi janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, janji-Mu Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal kami memulai peribadahan kami, Tuhan telah nyatakan kasih-Mu hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bagi kami ya Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh mengerti, kami boleh diurapi, bahkan kami boleh menjadi berkat melalui pendengaran kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu, kemampuan, kesehatan, itu semua Engkau berikan ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan dia sampaikan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bisa dengar semua? Ya, Tuhan senang Bapak Ibu datang mencari Dia pada pagi hari ini. Ya. Saya rindu untuk bisa dekat dengan saudara. Apakah saya maju atau saudara yang maju? Punya pilihan. Saya bisa kok berdiri di sini juga bisa. Ya. Yang paling belakang ini masih ada kursi. Atau saya lebih maju lagi. Perempuan 3. Pak Kimin maju Pak di sini Pak. Oke. Ya. Perlu mendengar firman dari dekat agar saudara bisa menangkap kebenaran firman. Dia senang bertemu dengan saudara. Saudara sudah mau datang pada hari ini, itu Tuhan sangat senang. Saudara, hari-hari ini
tahun ini apa yang temanya adalah level up. Level up itu meningkat. Ya. Kalau dari posisi begini di sini, ini namanya level down, turun. Ya. Dan Tuhan ingin sebetulnya saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bagi rohani jangan minum susu terus-menerus. Ya, saudara kalau punya bayi masa sampai umur 10 susu terus, tidak, makanan keras sehingga bisa level up 1, 2 dan tersedia. Tuhan menyediakan level yang lebih tinggi sampai saudara dipanggil pulang itu maksimal. Sekali lagi, ya, kerinduan Tuhan itu punya pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya untuk saudara. Dia sudah prepare, menyediakan pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya agar saudara hidup di dalamnya. Level up-nya tuh sungguh-sungguh sampai ini, kalau saya bisa naik, saya naik di sini ya. Saudara, kepinginan Tuhan tuh tinggi sekali. Tidak biasa-biasa, Kristen yang biasa-biasa. Dan dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, kemampuan untuk saudara bisa level up. Untuk bisa level up, saudara harus mendengar tuntunannya. Karena tanpa tuntunan Tuhan, hidup saudara akan level down. Kalau saudara hidup dengan keinginan daging, ya, saudara tidak mungkin naik, pasti turun. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan? Yaitu dari firman. Baca firman, itu baca tidak cukup cuma membaca. Yang tertulis di Alkitab itu logos, perkataan Tuhan yang tercatat di Alkitab itu bentuknya logos. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini, manusia tidak hidup dari apa? Roti saja, tetapi hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu namanya rema. Hidup manusia tidak hidup dari roti. Saudara, ini daging makan nasi, ya, makan soto dan sebagainya. Tetapi di dalam ini makanannya adalah perkataan Kristus yang keluar dari mulut Kristus. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, itu rema. Rema itu yang akan membawa saudara dari satu level ke level berikutnya, terus naik seperti ini, saudara. Dan itu kerinduan daripada Bapa di surga. Kalau saudara anak-anaknya, ya, pasti dibimbing sama dia dengan perkataan, dengan tuntunan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan itu hanya bisa diterima bagi yang sudah terima Tuhan. Ada Roh Kudus yang ada di sini, di dalam hati saudara. Dia akan tuntun hidup saudara. Saudara, kurang lebih antara 25 tahun yang lalu, saya mendengar apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi waktu itu anak saya mau sekolah di Kanada, saya ada di Magelang, ada pertemuan, ada konferensi. Saya kalau pagi suka jalan-jalan di kebun dari hotel, dan saya tahu caranya, tahu tidak mengerti, cuma saya tahu di hati saya, kamu pergi tanggal 27 Agustus antar anakmu dengan istrimu pergi ke Kanada. Saudara cuma dapat tuntunan begitu. Lalu diurus visa, tetapi sampai tanggal berangkat dari Cirebon ke Jakarta, pesawat pergi ke Kanada, itu visanya belum keluar, saudara. Kami tetap naik kereta dari Cirebon dengan istri saya, dengan
anak saya yang akan sekolah dengan orang tua istri saya pergi ke Jakarta dengan banyak koper, karena kalau ke Amerika itu boleh 2 koper 1 orang. Jadi kalau 3 orang yang berangkat 6 koper, 1 koper 32 kilo zaman dulu. Begitu saudara. Kalau zaman sekarang pergi cuma 23 kilo 2 atau 1 koper. Saudara, belum ada visa untuk anak saya. Nah, kami berangkat itu travel agent pergi ke kedutaan ambil visa kalau dapat, sepertinya begitu. Lalu dia mengantar, ternyata dapat mengantar ke Gambir, dari Gambir diserahkan visanya ke kami berangkat ke Kanada. Saudara, seringkali tuntunan Tuhan itu sangat mepet sekali, saudara. Sampai orang tua istri saya bilang, "Mbok ya jangan model begitu." Nah, itu menakutkan, bawa 6 koper pergi terus pulang lagi, tidak ada visa, naik kereta. Tidak, kalau bisa jangan begitu. Tetapi saudara, penting sekali tuntunan Tuhan itu. Saudara mulai belajar mendengar perkataan Tuhan, ya. Listen to His voice, belajar mendengar. Saudara dilahirkan itu tidak punya kemampuan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara akan membuat tulisan-tulisan yang tertulis di Alkitab. Pada waktu saudara membaca, saudara mendengar khotbah dan sebagainya, itu bisa diterjemahkan sama Roh Kudus menjadi suatu perkataan daripada Kristus. Saudara, Petrus, salah satu contoh, Petrus, dia itu habis semalaman mencari ikan, tidak dapat, lalu perahunya disenderkan di pinggir pantai, dia sedang memberesi akan jalannya dan teman-temannya sama-sama. Tuhan Yesus lewat di situ, dirubung apa, dikelilingi terlalu banyak orang, dipepet sampai ke danau. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia lihat ada perahu, lalu dia bilang di Lukas pasal 5 dikatakan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus mau duduk di perahunya untuk mengajar orang. Jadi Petrus mendengar Tuhan Yesus bilang, "Saya mau duduk di perahu kamu untuk mengajar." Jadi selama mengajar, Petrus ada di perahu-perahu itu juga, karena suruh lebih ke pinggir biar dia bisa duduk. Setelah selesai mengajar, ya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, "Petrus, sekarang bawa perahumu pergi ke tempat yang dalam." Itu sudah siang, saudara. "Tebarkan jalamu untuk dapat ikan." Itu perkataan Tuhan Yesus. Saudara, itu tidak mungkin siang-siang ada ikan. Nelayan tahu jelas. Jadi Petrus bilang, "Tuhan, sudah semalaman aku bekerja keras. Sudah semalaman cari." Itu nelayan yang mengerti untuk dapat ikan bagaimana caranya. "Sudah semalaman aku bekerja keras, tidak dapat apa-apa." Tetapi ada perkataan, "Tetapi," atau walaupun seperti tadi, "karena engkau berkata," ya, Tuhan kan bilang sama Petrus, "Engkau berkata, aku akan lakukan." Kemungkinannya hampir tidak ada sebetulnya dari pengalaman yang dia punya. Tetapi dia lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi perkataan Kristus tadi menjadi rema untuk Petrus. Lalu dia tebarkan dan ternyata jalannya hampir robek. Itu tidak pernah terjadi, saudara. Untuk bisa dapat ikan terlalu banyak, bukan cuma satu, dia harus panggil
temannya di pinggir pantai, suruh datang. Artinya dia dapat berkatnya itu sangat banyak. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Tidak pernah terpikir dari danau tadi ada ikan siang hari yang masuk ke dalam jalannya. Dan 2 kapal penuh hampir tenggelam. Saudara, karena perkataan Kristus. Dan berikutnya ada perkataan lagi Petrus. Kan Petrusnya langsung sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan yang tadinya hanya tukang kayu, ternyata perkataannya luar biasa, semua nurut, ikan-ikan pun sambil nurut masuk ke dalam jala-jala dia. Dan dia bilang, tidak pernah terjadi seperti ini. Dan apa perkataan Tuhan Yesus selanjutnya? Petrus, tadinya kamu penjala ikan, sekarang kamu penjala manusia. Artinya Petrus itu dari sesuatu pekerjaan yang kalau dapat dimakan habis, saudara, besok cari lagi habis, masuk ke dalam level up yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus bilang, kamu sekarang cari jiwa. Artinya masuk di dalam panggilan kekekalan yang dia kerjakan tidak habis di dunia ini, tapi berlanjut sampai selama-lamanya. Dan itu kerinduan Tuhan. Satu contoh lagi, saudara. Ishak itu mau pergi karena ada kelaparan, dan dia bilang, aku merencanakan pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Tetapi Tuhan datang, jangan, aku memberkati engkau, tinggal di negeri perjanjian ini. Ini contoh untuk Ishak. Lalu Ishak itu nurut. Alkitab berkata di Kejadian 26, maka tinggallah Ishak di Gerar. Nurut. Dia nurut, dikasih tahu. Saya rindu saudara menangkap ini. Kalau saudara ada perintah-perintah perkataan Tuhan Yesus, saudara coba dengan segenap hati dilakukan apapun, walaupun itu perintah umum, ya, kasihilah sesamamu, itu umum sekali, saudara. Ya. Beri maka kamu akan diberi. Banyak perkataan-perkataan yang umum, tetapi ada perkataan-perkataan yang khusus, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan Ishak? Dia nurut, walaupun sekali lagi Tuhan tuh, jangan pergi ke sana, tinggal di tanah perjanjian ini. Lalu Ishak tinggal di situ. Saudara, ayat berikutnya berkata, maka menaburlah Ishak. Dikatakan begitu, menaburlah Ishak. Saudara, ini gembala, dia hidup bukan dari pertanian. Berkat Abraham itu ribut sama Lot, ributnya soal pertanian atau peternakan, saudara. Peternakan, rumputnya tidak cukup untuk ternaknya. Jadi Abraham bilang, ayo kamu sekarang kamu milih mana yang mau kamu, agar jangan kita ribut. Lotnya memilih Sodom Gomora, saudara. Itu yang dia lakukan. Jadi saudara, tadi Ishak itu nurut tinggal di Gerar. Perhatikan, tidak mungkin dia itu akan nanam, bukan bidangnya. Saudara, kalau saudara tadinya punya usaha, misalnya toko atau bekerja di kantor, mendadak suruh bertani bawang gitu, wow, bukan bidangnya, ya. Tetapi Ishak dikatakan setelah nurut tinggal di Gerar, maka menaburlah Ishak. Secara perhitungan di tengah-tengah kelaparan tidak mungkin untuk nabur. Orang akan tertawa kalau kamu menabur. Ya. Jadi dari mana? Tidak mungkin secara logika
Ishak tadi punya pekerjaan lain yang bidangnya bukan spesialis dia untuk bertanam. Dan Alkitab berkata, maka menuailah Ishak berapa kali? 100 kali. Saudara, bukan bidangnya. Jadi saya lihat orang kalau sudah mulai taat, ya dikasih tahu belajar taat, ternyata Tuhan punya perintah berikutnya. Walaupun tidak ditulis di Alkitab, Ishak menaburlah, tidak, tetapi tindakan Ishak yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bukan bidangnya, kecuali ada petunjuk daripada Tuhan. Dan ternyata hasilnya 100 kali lipat, maka makin kaya, sangat kaya, luar biasa kayanya, sampai orang Filistin itu iri hati. Dia sudah kaya sebetulnya, karena Abraham punya sangat banyak. Dan kepada anak-anak Abraham dari istri yang lain itu diberi pemberian, tetapi semua warisan diturunkan kepada Ishak, saudara. Jadi Ishak sudah kaya, tetapi Tuhan berkata, ayo kerja bidang yang lain. Dan ternyata sangat kaya, makin kaya. Tujuannya apa? Tujuannya kekekalan lagi, saudara. Kenapa? Dari Ishak terus turun anaknya Yakub, dari Yakub 12 suku Israel, terus turun sampai Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan tuh punya step-step untuk saudara naik dari satu level ke level berikutnya. Nurut, taat kepada perkataan Tuhan, saudara akan dipimpin ke dalam level berikutnya. Nurut di situ lagi, dipimpin kepada level berikutnya. Level up, itu kerinduan Tuhan. Saudara, saya ingin bacakan dari Ulangan pasal 28. Ya, tolong ditayangkan Ulangan 28 ayat 1 dulu, pelan-pelan. Ini perkataan Musa, Tuhan lewat Musa, ya. Saudara perhatikan ini, ya. Saya akan bacakan dari ayat ke ayat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika engkau baik-baik, tidak serampangan, benar-benar firman Tuhan dicerna dan melakukan. Saudara dengar dulu, baru melakukan. Kalau dengarnya cuma sedikit, dilakukan, bisa salah, saudara. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia. Jangan cuma sebentar, tidak. Sebentar dilakukan, sebentar tidak. Melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan ya, amin. Firman Tuhan, engkau akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Bagaimana mungkin saya dilahirkan di desa, di kota kecil, tidak berkemampuan? Saudara, mulai pegang firman. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, diangkat. Diangkat itu level up lagi, saudara. Ayat 2. Ya. Ini segala berkat ini itu dari ayat 2, 3, 4 sampai 14. Itu hebat sekali. Segala berkat ini yang akan aku nyatakan kepadamu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bahasa Inggrisnya overtake. King James berkata ini berkat akan bergerak. Saudara percaya, berkat itu bergerak, saudara. Tuhan bisa memerintahkan berkat, itu namanya berkatnya bergerak seperti yang Tuhan katakan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bahasa Inggrisnya overtake. Overtake itu apa? Nyelip.
Saudara kalau lagi naik mobil, ada yang nyelip, itu artinya mendahului kamu. Tadinya berkatnya jauh sekali di belakang. Saudara, artinya kalau berkatnya di belakang, ada kekurangan di sini. Ya. Tetapi Alkitab berkata, overtake itu namanya nyelip, mendahului. Berkatnya dari belakang karena saudara mendengar perkataan Tuhan dan setia melakukannya, itu langsung dengan kecepatan yang lebih tinggi dari perjalanan saudara sudah ada di depan saudara. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Saudara tahu kan? Dari Mazmur 23, Tuhan bilang apa? Ada yang ingat? Tuhan adalah gembalaku, lalu titik-titik, takkan kekurangan aku. Betul? Itu perlu dialami, saudara. Takkan kekurangan aku. Tuhan, jadikan Tuhan gembala saudara, maka takkan kekurangan. Saudara takkan kekurangan. Itu kenapa? Tolong ini berhenti dulu dari Yohanes 10 ayat 27. Karena domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara, kalau gembala bilang belok kanan, saudara tidak dengar, saudara belok kiri. Ya, kekurangan terus hidupnya. Tetapi maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya 27. Salah saya. Yohanes 10 itu tidak kelihatan 27. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mendengar penting sekali, saudara. Kalau saudara adalah domba dan mau mengalami tidak kekurangan, apa yang harus dilakukan? Mendengar. Kalau gembala bilang ke kanan, saudara menurun. Tidak mungkin ke kanan, kekeringan, tidak ada air, nabur. Semua orang bilang goblok, bodohnya tidak karuan. Tetapi ternyata Ishak menabur, dan sesudah dia menabur ada mujizat sampai. Saudara, kalau nanamnya cuma 2 meter kali 2 meter, tidak mungkin bikin kaya. Untuk bikin kaya, nanamnya banyak. Jadi perlu iman, mendengar petunjuk Tuhan, dilakukan walaupun kemungkinannya 0, hampir tidak ada. Saudara. Tetapi itu kuasa kalau saudara mendengar perkataan, maka saudara akan tak kekurangan kamu. Kalau ada kekurangan dalam hidup saudara, apa yang harus dilakukan? Mulai mendengar akan gembala saudara. Dari mana mendengar? Dari firman. Baca firman, ya. Terus nantikan dia berbicara dari firman tadi. Bukan cuma firman yang tertulis, tetapi firman yang digerakkan oleh Roh Kudus berbicara kepada saudara. Maka saudara akan dibawa ke dalam satu tempat di mana tidak kekurangan. Saudara, ini nanti mundur lagi ya, saya cerita lagi. Pernah saya ceritakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Kalau ditambahkan itu perlu minta atau tidak? Jadi kalau saudara doanya masih minta, itu artinya saudara masih kurang. Karena Tuhan berkata ditambahkan. Ditambahkan itu tidak usah minta, ditambahin. Teh saudara, kalau saudara lagi jadi tamu di satu tempat dikasih teh, tehnya tinggal sedikit, ditambahin sama yang punya. Itu namanya ditambahkan, saudara. Tapi syaratnya cari mengutamakan Tuhan lebih dulu. Jadi kalau saudara masih minta-minta, itu kalau ditambahkan,
saudara mengutamakan Tuhan lebih lagi, itu akan ditambahin lagi. Mengutamakan Tuhan lagi, itu proses yang terus-menerus meningkat. Ditambahkan lagi, sampai saudara berkata, I shall not want. Sudah tidak, sudah kenyang. Tuhan Gembalaku takkan kekurangan. Saudara sudah warak, suruh tambah nasi lagi, sudah tidak ada tempat. Ayo tambah enakan, tambah, sudah tidak bisa lagi. Ya. Itu namanya ditambahkan. Jadi kalau sampai saudara ada kekurangan, saya sampaikan kepada saudara, saudara mulai tanya lagi. Ada hal-hal yang tidak saya utamakan dalam hidup ini. Saya lebih mengutamakan kesehatan saya lebih utamakan keuangan untuk keluarga saya, semua untuk saya. Tuhan berkata, ayo pindah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar tidak perkataan-perkataan Kristus? Maka sekaliannya yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu tanggung jawab Tuhan untuk diambil dan ditambahkan kepadamu. Tidak usah minta. Itu intinya seperti tadi. Saya mau lanjut ayat 3 dari Ulangan 28 ayat 3. Ya, ini tadi ya, berkatnya akan menyusul, mendahului kamu. Ya, kamu ada di sini berkatnya jauh sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar, berkatnya akan menyusul. Berikutnya, diberkatilah engkau di kota, berkatilah engkau di ladang. Di mana saja engkau saudara berada, diberkati. Terus 4, diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, ini betul-betul berkat ini akan datang kepadamu, akan menyalip hidupmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi kandungan dan kandungan kambing domba. Semua yang saudara punya, ini Tuhan janji. Dia setia terhadap setiap perkataannya. Saudara, itu ada di Mazmur, ini sebentar, Mazmur 145. Tolong dibuka, ayatnya saya ada catat sebentar. Mazmur 145. Kalau ketemu, ada tidak? Mazmur, Tuhan setia terhadap perkataannya. Bisa ketemu, Pak? Saya lihat Alkitab saya. Mazmur 145. Saudara, sebentar. Ini penting agar firman Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan itu ajaib sekali. Bisa ketemu apa ayat 14 atau ayat 13. Ayat 13, 145 ayat 13. Tuhan itu baik pada semua. Betul? Ya, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi kalau dia sudah berkata, saudara belajar, setiap perkataan Tuhan tidak menjerumuskan saudara, tapi akan mengangkat saudara. Sebetulnya bagi Ishak, itu perkataan Tuhan untuk menabur, itu salah total sepertinya. Kemungkinannya tidak ada. Tetapi dia setia terhadap perkataannya, dan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi pegang, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Kalau saudara membaca, saudara harus belajar. Aku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Betul ya? Terukir, itu firman harus terukir di hati saudara. Lanjutnya tadi, balik lagi maaf ya, di 28 apa? Ulangan 28 ya.
Terusnya, berikutnya, ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Semua yang ada di rumahmu diberkati. Ya. Kalau saudara mendengar, terus berikutnya, ini penting, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Saudara masuk rumah diberkati, keluar rumah diberkati. Karena apa? Mendengar suara daripada Tuhan Allahmu, petunjuk Dia. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Saudara, ini harus dipegang juga. Dalam hidup saudara, yang nyerang itu banyak sekali. Termasuk semua suara-suara yang saat ini ada di WA saudara. Saudara suka buka WA kan, cerita ini, cerita itu, dan sebagainya. Saudara, suruh pergi semua itu. Lebih baik saudara fokus terhadap firman Tuhan. Karena firman itu memberikan kehidupan. Bertujuh jalan. Saudara, ada pegawai saya yang mukanya muram terus. Saya bilang, kamu kok kerja di sini kok tidak ada sukacita? Sebabnya apa? Ya, yang itu begini, yang itu begini. Oke, kalau tidak suka, kamu boleh keluar, nanti saya kasih uang. Ya keluar, saudara. Jadi saya pun lihat pegawai mukanya, apa orang sini bilang sih, mukanya peteng dulu, gelap mukanya, tidak menyenangkan. Saya bilang boleh, kalau tidak suka pergi. Dan ternyata dia pergi, saudara. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Semua yang ganggu lari. Berikutnya, Ulangan 28. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Itu yang saya bilang. Berkat itu diperintahkan sama Tuhan. Kepada siapa? Orang-orang yang mendengar tuntunannya, bukan cuma mendengar, tapi melakukan, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dia akan memberkati saudara tinggal di Kuningan, di Cirebon, dimanapun ditempatkan saudara, saudara akan diberkati. Saya pulang dari Kanada dengan keyakinan ada rencana Tuhan di Indonesia. Walaupun 7 saudara saya tinggal di Kanada semua, saya yang pulang di sini, saudara, ternyata punya banyak rencana. Saudara, saya tuh baru pulang dari Kembayan. Kembayan itu tanggal 8 Januari, sekarang masih Januari. Kembayan itu di Kalimantan Barat. Untuk mencapai sana, saya pergi terbang ke Kuching. Saudara. Kuching itu Malaysia, Sarawak. Dari situ naik taksi ke perbatasan. Dari perbatasan dijemput sama pendeta di situ untuk mengadakan seminar bagi pendeta, saudara. Jadi ternyata dalam usia saya tahun ini 76, masih keliling kemana-mana, dikasih kemampuan, dikasih koneksi, artinya punya banyak hubungan dengan pendeta-pendeta di Indonesia. Ya, ini sedang membicarakan pergi ke namanya Puruk Cahu. Puruk Cahu itu Muara Tewe, kurang lebih 8 jam dari Palangkaraya naik mobil. Jauh sekali saudara, di utara, di tengah-tengah Kalimantan. Nah, kemarin di Kembayan ketemu dengan 200 hamba Tuhan dan istri mereka. Ya, banyak sekali ketemu. Jadi saudara, Tuhan itu, saya datang pulang Indonesia itu 48 tahun yang lalu. Itu Tuhan punya banyak rencana, diberkati di negeri yang diberikan kepadamu. Saudara, mungkin banyak orang bilang begini, lebih enak di Kanada daripada di Indonesia. Tapi tidak seperti itu. Lebih enak di mana ayat ini berkata, di mana kamu berada. Tidak usah bersungut-sungut. Jika saat ini keadaannya mungkin saudara masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam hidup saudara, ya, misalnya di sini belum cocok, itu tinggal tunggu waktunya. Dengar dia,
maka akan dituntun. Ishak pun pada waktu itu tinggal di tempat itu, dia bilang, ini tidak enak, saya mau pergi. Tetapi Tuhan berkata, tinggal di negeri yang diberikan kepadamu. Ternyata di situ dia berkembang dengan luar biasa. Jadi saya pulang Indonesia sampai hari ini, anugerah Tuhan ada 75 orang yang bekerja setiap hari, 5 hari seminggu, bikin tulisan firman. Salah satu saya bawa di sini, ini siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara percaya nggak ya? Siapa yang mau angkat tangan? Ini lebih cepat ini ibu yang sikit ya. Kalau balapan maaf ya ibu dapat dulu ya. Tapi harus dilakukan. Apa dibaca lagi? Siapa banyak memberi berkat, diberkati, diberi kelimpahan. Jadi dompetnya jangan ditaleni. Jadi firman itu gampang. Di negeri yang diberikan kepadamu. Saudara syukuri, saudara-saudara banyak yang dari Tapanuli yang datang di sini. Percaya Tuhan sudah kirim saudara di sini. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Karena mendengar. Berikutnya, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berikutnya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebutkan atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Saudara, saya kirim tulisan firman tadi ke 35 negara, saudara. Dari 35 negara juga lari ke negara yang lain banyak. Saudara, mereka melihat saya diberkati dengan membuat tulisan-tulisan firman. Kenapa bisa membuat tulisan firman? Karena setelah kebakaran tahun 95, kami berdoa, suami istri kami berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu. Ya. Ternyata kerinduan Tuhan, saya fokus di dalam tulisan firman, dan Tuhan berjanji akan membawa itu sampai ke ujung bumi dan terus menerus ditambahkan saudara. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Berikutnya, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Percaya, dia rindu sekali anak-anak saudara maju, levelnya meningkat terus, dan itu terjadi dalam anak-anak saya juga. Dan dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, apapun yang dikerjakan di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka. Bagi Tuhan, Indonesia adalah tempat di mana Tuhan tunjukkan bagi saya ada di sini. Dan saya menikmati semua janji Tuhan. Berikutnya, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Saudara, kalau perbendaharanya di sini, dia akan ambil dan akan melimpahi gerujuk kepada saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang dia punya, akan dibuka melimpahi saudara. Yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, segala pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu janji daripada Tuhan. Berikutnya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Jadi seperti ini. Level up, engkau akan tetap naik. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan berkali-kali, dengar, perhatikan sungguh-sungguh. Allahmu yang
mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berikutnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetap di jalannya Tuhan, saudara. Tidak menyimpang ke kanan, nyimpang kiri. Terus, sudah 14 ya? Ya, sudah. Saudara, itu berkat yang Tuhan berikan kepada saudara kalau mendengar sungguh-sungguh baik-baik, mendengar perkataan Tuhan, hidup saudara akan diberkati, diangkat oleh Tuhan. Mungkin pernah saya katakan, saya anak pendeta tidak mungkin sekolah di luar negeri. Tidak mungkin. Namanya pada waktu saya kecil, orang tua saya persembahan kasih dari gereja, tanggal 15 juga sudah habis, saudara, dengan anak 8. Tapi Tuhan punya segala jalan. Kalau saudara mendengar, baik-baik mendengar, melakukan perintah-perintah Tuhan, itu Tuhan punya jalan untuk membuat anak-anak saudara. Dan terus, kenapa perlu anak-anak? Karena kekekalan Tuhan mau berikan. Berkat kepada anak cucu akan diberikan kalau saudara mendengar. Tadi Ishak Tuhan punya rencana, dia menjadi Allahnya Allahnya Abraham, Ishak, dan Israel. Terus sampai kedatangan Tuhan Yesus, penyelamat saudara. Jadi dalam hidup saudara pun punya rencana kekekalan daripada Tuhan, dan belajar untuk mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian kebenaran firman, tanamkan buat anak-anak-Mu di Kuningan ini Tuhan, yang sudah mendengar kebenaran firman, boleh mengalami janji daripada Ulangan 28 ini Tuhan. Janji firman-Mu ini tergenapkan dalam masa hidup anak-anak-Mu di sini. Tidak ada yang lolos, tetapi semua dapat bagiannya. Meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.